Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul, NIM 2004010030, kelas Ekonomi Syariah 3B. Jadi, di sini saya akan menjelaskan dua materi. Materi pertama yaitu konsep produksi dalam ekonomi Islam. Yang kedua, konsep permintaan dalam ekonomi Islam. Jadi, materi pertama yang saya jelaskan yaitu konsep produksi dalam ekonomi Islam. Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa untuk kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Secara teknis, produksi adalah proses mentransformasi input menjadi output. Tetapi definisi produksi dalam pandangan ilmu ekonomis jauh lebih luas. Pendefinisian produksi mencakup tujuan kegiatan menghasilkan output serta karakter-karakter yang melekat padanya. Kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam pada akhirnya mengerucut pada manusia dan ekstensinya. Meskipun definisi-definisi tersebut berusaha mengelaborasi dari perspektif yang berbeda. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kepentingan manusia yang sejalan dengan moral Islam harus menjadi fokus atau target dari kegiatan produksi. Produksi adalah proses mencari, mengalokasikan, dan mengelola sumber daya menjadi output dalam rangka meningkatkan maslahah bagi manusia. Produksi juga mencakup aspek tujuan kegiatan menghasilkan output serta karakter-karakter yang melekat pada proses dan hasilnya. Tujuan produksi. Dalam konsep ekonomi konvensional atau kapitalis, produksi dimaksudkan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Berbeda dengan tujuan produksi dalam Islam yang bertujuan untuk memberikan maslahah yang maksimum bagi konsumen. Walaupun dalam ekonomi Islam, tujuan utamanya adalah memaksimalkan maslahah memperoleh laba tidaklah dilarang selama berada dalam bingkai tujuan dan hukum Islam. Secara lebih spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat. Yang kedua, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Yang ketiga, menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan. Dan yang terakhir yaitu pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Tujuan produksi yang pertama sangatlah jelas, yaitu pemenuhan sarana kebutuhan manusia pada takaran moderat. Hal ini menimbulkan setidaknya ada implikasi. Pertama, produsen hanya menghasilkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan meskipun belum tentu merupakan keinginan konsumen. Barang dan jasa yang dihasilkan harus memiliki manfaat real bagi kehidupan yang islami. Kedua, kuantitas produksi tidak akan berlebihan, tetapi hanya sebatas kebutuhan yang wajar. Produksi barang dan jasa secara berlebihan tidak saja menimbulkan misalokasi sumber daya ekonomi dan kemubaziran, tetapi juga menyebabkan terkurasnya sumber daya ekonomi secara cepat. Meskipun produksi hanya menyediakan sarana kebutuhan manusia, tidak berarti bahwa produsen sekedar bersikap reaktif terhadap kebutuhan konsumen. Produsen harus proaktif, kreatif, dan inovatif, menemukan berbagai barang dan jasa yang memang dibutuhkan oleh manusia. Orientasi ke depan ini akan mendorong produsen untuk terus-menerus melakukan riset dan pengembangan guna menemukan berbagai jenis kebutuhan, teknologi yang diharapkan serta berbagai standar lain yang sesuai dengan tuntutan masa depan. Efisiensi dengan sendirinya juga akan senantiasa dikembangkan, sebab dengan cara inilah kelangsungan dan kesinambungan pembangunan akan tenaga kerja. Ajaran Islam juga memberikan peringatan yang keras terhadap perilaku manusia yang gemar membuat kerusakan dan kebinasaan, termasuk kerusakan lingkungan hidup demi mengejar kepuasan. Dan tujuan yang terakhir yaitu pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini merupakan tujuan produksi yang paling orisinal dari ajaran Islam. Dengan kata lain, tujuan produksi adalah mendapatkan berkah yang secara fisik belum tentu dirasakan oleh pengusaha sendiri. Faktor produksi. Dalam pandangan Bakir Sadir tahun 1979, ilmu ekonomi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional terletak pada filosofi ekonomi.
bukan pada ilmu ekonominya. Filosofi ekonomi memberikan pemikiran dengan nilai-nilai Islam dan batasan-batasan syariah, sedangkan ilmu ekonomi berisi alat-alat analisis ekonomi yang dapat digunakan. Dengan kata lain, faktor produksi ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional tidak berbeda, yang secara umum dapat dinyatakan dalam yang pertama, faktor produksi tenaga kerja, yang kedua, faktor produksi bahan baku dan bahan penolong, dan yang ketiga, faktor produksi modal. Prinsip-prinsip produksi dalam ekonomi Islam. Pada prinsipnya, kegiatan produksi terkait seluruhnya dengan syariat Islam, di mana seluruh kegiatan produksi harus sejalan dengan tujuan dari konsumsi itu sendiri. Konsumsi seorang muslim dilakukan untuk mencari falah atau kebahagiaan. Demikian pula produksi dilakukan untuk menyediakan barang dan jasa guna falah tersebut. Adapun kaidah-kaidah dalam berproduksi antara lain adalah yang pertama, memproduksikan barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi. Yang kedua, mencegah kerusakan di muka bumi termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian dan ketersediaan sumber daya alam. Ketiga, produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. Kebutuhan yang harus dipenuhi harus berdasarkan prioritas yang ditetapkan agama, yakni terkait dengan kebutuhan untuk tegaknya akidah atau agama, terpeliharanya nyawa, akal dan keturunan atau kehormatan, serta untuk kemakmuran material. Keempat, produksi Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat. Untuk itu, hendaknya umat memiliki berbagai kemampuan, keahlian dan prasarana yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan spiritual dan material. Juga terpenuhinya kebutuhan pengembangan peradaban, di mana dalam kaitan tersebut para ahli fikih memandang bahwa pengembangan di bidang ilmu, industri, perdagangan, keuangan merupakan fardu kifayah yang dengannya manusia bisa melakukan urusan agama dan dunianya. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi kualitas spiritual maupun mental dan fisik. Kualitas spiritual terkait dengan kesadaran rohaninya, kualitas mental terkait dengan etos kerja, intelektual, kreativitasnya, serta fisik mencakup kekuatan fisik, kesehatan, efisiensi dan sebagainya. Menurut Islam, kualitas rohiyah individu mewarnai kekuatan-kekuatan lainnya. Sebagai pembina kekuatan rohaniah menjadi unsur terpenting dalam produksi Islam. Baik, lanjut materi kedua yang saya jelaskan, yaitu konsep permintaan dalam ekonomi Islam. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Sedangkan pengertian penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Contoh permintaan adalah di pasar. Kebayoran lama yang bertindak sebagai permintaan adalah pembeli, sedangkan penjual sebagai penawaran. Ketika terjadi transaksi antara pembeli dan penjual, maka keduanya akan sepakat terjadi transaksi pada harga tertentu yang mungkin hasil dari tawar-menawar yang alot. Hukum permintaan: jika harga semakin murah, maka permintaan atau pembeli akan semakin banyak dan sebaliknya. Jika harga semakin rendah atau murah, maka penawaran akan semakin sedikit dan sebaliknya. Semua terjadi karena semua ingin mencari kepuasan atau keuntungan sebesar-besarnya dari harga yang ada. Apabila harga terlalu tinggi, maka pembeli mungkin akan membeli sedikit karena uang dimilikinya terbatas. Namun bagi penjual, dengan tingginya harga ia akan mencoba memperbanyak barang yang dijual atau diproduksi agar keuntungannya didapat semakin besar. Harga yang tinggi juga akan menyebabkan konsumen atau pembeli akan mencari produk lain sebagai pengganti barang yang harganya mahal. Faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan: yang pertama, perilaku produsen atau selera konsumen. Saat ini handphone BlackBerry sedang tren dan banyak yang dibeli, tetapi beberapa tahun kemudian mungkin BlackBerry sudah dianggap kuno. Yang kedua, ketersediaan dan harga barang sejenis pengganti dan pelengkap. Jika roti tawar tidak ada atau harganya sangat mahal, maka meses atau selai dan margarin akan turun permintaannya.
Ketiga, pendapatan atau penghasilan konsumen. Orang yang punya gaji dan tunjangan besar dia dapat membeli banyak barang yang dia inginkan. Tetapi jika pendapatannya rendah, maka seorang mungkin akan mengirit pemakaian barang yang dibelinya agar jarang dibeli. Yang keempat, perkiraan harga di masa depan. Barang yang harganya diperkirakan akan naik, maka orang akan menimbun atau membeli ketika harganya masih rendah, misalnya seperti BBM atau bensin. Yang kelima, banyaknya atau intensitas kebutuhan konsumen. Ketika flu burung dan flu babi sedang menggila, perusahaan masker pelindung akan sangat laris. Pada bulan puasa Ramadan, perkiraan balewah, timun suri, cincau, sirup, es batu, kurma dan lainnya akan sangat tinggi dibandingkan bulan lainnya. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan materi tentang konsep produksi dalam ekonomi Islam dan konsep permintaan dalam ekonomi Islam dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.